Bab 1577. Arogan atau percaya diri. Lalu, setelah berdiskusi dengan Peli Wu, mata indah Peli Wu juga berbinar. Ide Eric Qin sangat cerdas. Jika lawan benar-benar masuk perangkap, mereka pasti akan saling bertarung atau bahkan saling membunuh. Keduanya sama-sama ingin menghadapi kekuatan Eric Qin, tapi malah saling bertarung. Pemandangannya pasti sangat seru. Setelah mempelajari beberapa detail, keduanya berpisah, dan Eric Qin terbang langsung ke kejauhan. Orang-orang aliansi bayangan yang tersebar di wilayah yang luas saat ini masih dengan sabar mencari Eric Qin. Penatua, Tuan Muda mengirim transmisi suara, katanya sudah dekat dengan daerah ini. Orang tua yang duduk di tengah juga sudah mendapat kabar dari bawahannya saat ini. Tuan Muda sudah datang, maka akan jauh lebih mudah, sekarang tinggal menemukan bocah sial ini. Pria tua itu menyipitkan matanya. Masih ada yang ingin dia katakan, tiba-tiba, token di tangannya menyala. Itu transmisi suara dari kompas Zeng Laosan. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Zeng Laosan telah dibunuh oleh Eric Qin. Lalu siapakah orang yang mengirimkan transmisi suara ini? Dia mengeluarkan sebuah mantra Reiki dan memasukkannya ke token. Lelaki tua itu langsung mendengar suara dari sisi lain dan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu adalah Eric Qin. Orang ini sungguh berani. Mengetahui bahwa mereka mengejarnya, dia bahkan berani mengambil inisiatif untuk mengirim transmisi suara. Aku tidak tahu siapa kamu di aliansi bayangan, tetapi kamu memenuhi syarat untuk memburu, maka setidaknya adalah penatua atau wakil ketua. Aku tidak akan banyak berbicara omong kosong denganmu. Aku beri kalian waktu 1 batang dupa. Aku sudah lama membenci kalian para kutu loncat, aku kubasmi kalian sekaligus. Aku akan menunggumu di tempat, jika telat aku tidak akan menunggu. Tentu saja, jika kalian datang ke sini hanya ada satu jalan yaitu mati. Jika kamu takut mati, lebih baik berhenti melacakku dan menjauh dariku. Setelah berbicara, Eric Qin langsung menggunakan kompas untuk mengirim informasi tentang di mana dia berada. Eric Qin sangat berani, sengaja memprovokasi kita semua. Orang tua itu merasakan posisinya. Kulit mukanya memerah, tidak percaya. Menurut pengaturan kompas ini, Eric Qin hanya dapat mengirimkan pesan ini ketika dia berada di dekatnya. Artinya, Eric Qin tidak berencana menunggu mereka menemukannya, tetapi akan melawan aliansi bayangan secara langsung. Orang ini sudah gila, dia ingin menyelesaikan puluhan kultivator fase transendensi sekaligus. Sungguh arogan. Bahkan orang tua itu telah punya banyak pengalaman. Namun, dia masih sedikit marah dengan nada arogan Eric Qin. Dari mana dia memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka puluhan master, atau apakah ada jebakan dan muslihat? Harus diketahui bahwa ini tidak seperti waktu Eric Qin menggunakan formasi kabut putih untuk bermain-main dengan orang-orang sebelumnya. Orang-orang itu bukan dari kekuatan yang sama, semuanya saling waspada, dengan pemikiran salah satu pihak akan mengejar keuntungan di depan tanpa sadar bahaya di belakang. Namun, orang-orang yang dipilih oleh aliansi bayangan adalah semua orang yang tidak takut mati dan ingin membunuh Eric Qin dengan segenap hatinya. Penatua, kita pergi atau tidak? Beberapa pria di dekatnya juga berdiri. Tentu saja pergi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap orang ini. Pria tua itu menyipitkan matanya. Eric Qin berani meninggalkan informasi lokasi, tentu tidak sesederhana itu, tetapi akan sulit untuk menangkap orang ini jika melewatkan kesempatan ini. Tapi takutnya ada jebakan di balik ini. Orang ini sangat licik, tapi kita juga tidak bodoh. Jika menemukan ada masalah, kita tidak akan mendekat. Pria tua itu mencibir. Beritahu semua orang, berhenti mencari, dan langsung menuju ke lokasi yang ditandai oleh kompas.
Juga beritahu Tuan Muda Jiang, selama ada dia, Eric Kin pasti akan mati. Semua orang aliansi bayangan terbang dengan berbalut angin kencang. 100 mil jauhnya dari urat tambang batu roh klan Yusue, Eric Kin sedang duduk di puncak gunung. Merasakan cahaya kompas, Eric Kin mengambil benda itu. "Kami sudah sampai, di mana kamu?" kata lelaki tua dari aliansi bayangan dengan suara dingin. "Jangan membual, aku belum bergerak, masih di tempat yang sama. Jika kamu begitu penakut, lebih baik pergi dari sini sesegera mungkin." Eric Kin mencibir, dan menanggapi tanpa basa-basi, lalu memasukkan Reiki lagi untuk memberitahu pihak lain tentang posisinya. Orang ini benar-benar terus diam di sana. Orang tua itu menerima transmisi suara, bola matanya mengecil. Tentu saja dia belum mencapai lokasi yang disebutkan oleh Eric Kin, tetapi dia khawatir pihak lain akan menipu, jadi dia sengaja mencobanya. Alhasil, tidak disangka bahwa Eric Kin ini benar-benar begitu arogan, dan ingin memusnahkan mereka semua sekaligus. Apakah barang itu sudah siap? Mendekati 100 mil jauhnya dari Eric Kin, lelaki tua itu sedikit gelisah, dan berkata kepada bawahannya, "Jangan khawatir, Penatua telah mengorbankan darah. Selama orang ini terkena, dia pasti akan mati," kata bawahan ini dengan percaya diri. "Penatua, lingkungan sekitar telah dieksplorasi dengan metode rahasia. Kecuali 100 mil ke selatan, sekelompok orang dari perkumpulan dua klan sedang menggali biji roh, tidak ada orang lain yang terlihat." Pada saat ini, bawahan lain terbang kembali memberi laporan. Orang-orang dari perkumpulan dua klan. Orang tua itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, orang-orang itu serakah dan kejam. Eric Kin tidak mungkin ada hubungannya dengan mereka, tidak usah dipedulikan, kita akan menyebar dan menangkap orang ini. Di atas puncak gunung, tiba-tiba ada embusan angin. Eric Kin, yang sedang duduk bersila, juga membuka matanya saat ini. Merasakan mendekatnya kultivator aliansi bayangan, Eric Kin terbang tiba-tiba. "Eric Kin, kamu berani sekali. Sebelumnya kamu memprovokasi aliansi bayangan kami, tapi sekarang semakin terang-terangan, aku akan membunuhmu hari ini untuk menghibur sesama aliansi bayangan yang mati karenamu." Langit di sekitarnya bergoyang, puluhan sosok terbang keluar, hawanya sangat banyak, dan mengepung Eric Kin dalam radius 10 mil. Namun, orang-orang ini sangat berhati-hati, tidak terlalu dekat, jelas khawatir Eric Kin berbuat curang. "Hehe, jangan bicara yang tidak berguna. Dendam antara aku dengan aliansi bayangan kamu telah lama tercipta. Siapa yang mengirim kalian untuk membunuh aku kali ini?" Eric Kin menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada lelaki tua yang berbicara sebelumnya. "Tunggu, ketika kamu sampai di neraka, kamu secara alami akan tahu. Ayo serang!" teriak lelaki tua itu. Segera, 6 kultivator bergegas keluar dari sekitar dan menyerang ke arah Eric Kin. Orang-orang ini memiliki aura kultivasi yang kuat, kultivasi semuanya ada di fase transendensi level 5. Eric Kin menyipitkan matanya, cahaya tajam melintas, ketika 6 orang itu menggunakan ilmu sihir, cahaya bintang di tengah alisnya pecah, tubuhnya tiba-tiba melangkah keluar. Setelah langkah ini diambil, saat berikutnya Eric Kin tiba-tiba sampai di hadapan seorang kultivator fase transendensi level kelima. Dari jarinya menyembur api suci yang penuh dengan warna hitam murni dan biru gelap. Api yang melonjak membubung ke langit dan menghantam kultivator ini, menyebabkan dia berteriak, tiba-tiba jatuh terjun ke bawah dengan api di seluruh tubuhnya. Setelah itu, langkah Eric Kin tidak berhenti, dan bintang di tengah alisnya berkedip terus-menerus, dan semua orang di aliansi bayangan hanya merasakan pandangan kabur di depan mereka, dan Eric Kin sudah sampai di pinggiran luar. Bola mata dari 2 kultivator fase transendensi menyusut, tidak menyangka Eric Kin akan datang ke arah mereka.
Keduanya membentuk segel dan memanggil sebuah bayangan harimau, sementara yang lain dipenuhi dengan energi hitam, yang berubah menjadi perisai besar dan berdiri di depan mereka. Keduanya jelas bekerja sama dengan terampil dan melakukan tugas mereka dengan baik tanpa berkomunikasi. Ekspresi Erikin tetap tidak berubah. Dia menghindari cakar harimau bayangan, kemudian pedang panjang di tangannya bergetar, dan 1000 pedang pun muncul. Bang bang bang. Cahaya pedang terbang keluar dan terhalang oleh perisai hitam. Bersambung.